Selamat sore Smart People, senang sekali saya Wiko Janti kembali hadir menemani Anda dalam program Iptek Talk, program yang akan mengulas dan mengupas mengenai perkembangan dan informasi terkini seputar riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Iptek Talk ini merupakan prakarsa dari Kementerian Riset dan Teknologi. Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Ternyata pemuda tidak hanya menjadi bagian dari sebuah kelompok masyarakat, tapi pemuda juga mempunyai peran dalam perkembangan inovasi, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi peran pemuda sebagai agen perubahan dan sosial kontrol di masyarakat. Dan bagaimanakah kondisi pemuda Indonesia saat ini, bagaimana prestasinya, dan seperti apakah inovasi-inovasi yang sudah ditelurkan oleh pemuda-pemuda Indonesia? Di sebelah saya ada Bapak Engkos Keswara. Selamat datang Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore. Salam jumpa Smart People. Bapak Engkos ini merupakan staf ahli Menristek bidang teknologi informasi komunikasi dan transportasi. Beliau juga concern terhadap inovasi pemuda di tanah air. Di samping saya ada pemenang lomba robotik dari SMA Negeri 28 Jakarta. Ada Bapak Muhammad Arif Harahap. Beliau ini merupakan guru dan pembimbing dari tim robotik SMA Negeri 28 Jakarta. Selamat sore Pak. Salam jumpa Smart People. Ya, Pak Arif ini juga membawa serta timnya, salah satu timnya yaitu Aldino. Selamat sore. Selamat sore. Salam jumpa Smart People. Dan Aldino ini masih kelas 2 SMA, tapi banyak sekali prestasi yang sudah ditelurkan. Ya, Pak Engkos ini. Kalau bicara tentang pemuda, pemuda itu merupakan tulang punggung bangsa, generasi penerus bangsa. Apakah masih relevankah kalimat tersebut gitu, Pak? Menurut saya itu memang yang namanya pemuda, tentu saja masih relevan ya, karena dia merupakan penerus dari bangsa. Siapa lagi yang akan meneruskan pembangunan Indonesia ini kalau bukan para pemuda? Ya. Kreativitas ditimbulkan oleh para pemuda, terutama seperti kita lihat di pameran produk kreatif Indonesia. Di situ, jadi pemuda di sini berkreasi bagaimana menuangkan karyanya, terutama kita sebutnya semacam invensi ya, temuan-temuan baru, apakah dia berupa pengembangan dari suatu produk yang sudah ada atau baru sama sekali. Pemuda juga tidak saja di bidang robotik, tetapi juga di bidang lain, misalnya kompetisi secara internasional yang dikenal dengan MOA. MOA ini namanya singkatan Master Overclocking Area. Jadi bagaimana suatu standar komputer bisa ditingkatkan kemampuannya setelah dia punya spek awal begitu. Nah, ini dikompetisikan secara internasional. Jadi kegiatan para pemuda ini saya sangat senang sekali. Begitu juga misalnya kita punya masalah di animasi ya. Kalau kita bikin suatu software animasi dengan 3D Studio katakanlah, itu di situ ada proses rendering yang lama sekali. Nah, kemudian para pemuda ini berkreasi menciptakan yang namanya motion picture. Motion picture itu menangkap gerak, bagaimana suatu gerakan ditangkap, kemudian nanti dibuat perangkat lunaknya. Ini membantu para kreator-kreator, terutama pemuda, dalam mengembangkan produk mereka atau invensi-invensi mereka. Hal lain misalnya di bidang open source, software terbuka. Ini source code-nya terbuka, di mana para pemuda bisa berkreasi di situ. Salah satu produk yang dihasilkan misalnya yang saya kira skalanya nasional dan akan digunakan itu menjadi suatu invensi adalah voice to text. Jadi bagaimana suara kemudian
ditangkap oleh komputer menjadi teks. Jadi itu membantu para notulen ya. Iya, Kalau iya. misalnya mereka ada suatu meeting itu tidak perlu lagi pakai Kalau kita notulen. mungkin Nah, di riset seni perisalah ya Pak ya? nah itu Yang BPT ya itu perisalah ya? itu salah satu produk juga hasil karya pemuda kita ya. Dan itu saya sebut itu suatu inovasi karena apa? Karena sudah akan sampai ke pasar, ada nilai tambah dari situ. Tentu saja di bidang IT atau ICT ini menjadi menarik karena untuk industri kreatif itu kan sudah ada payungnya ya Mbak ya. Payungnya itu adalah Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Jadi saya lihat diberlakukan untuk sekitar 28 kementerian, kemudian semua gubernur, semua kabupaten dan kota, mereka harus mengembangkan ekonomi kreatif ini. Jadi pemuda ini perlu kita gain, jadi dari mulai pendidikannya sudah mulai diarahkan, pendidikan dasar dan menengah, bahwa tumbuhkanlah kreativitas pada mereka, berilah mereka suatu keberanian. Keberanian maksudnya berani bilang tidak gitu pada gurunya. Kalau menurut dia itu gurunya salah. Harus Jadi, berani berpendapat seperti berpendapat bahwa nih tidak, menurut saya nggak begitu Pak Guru, harusnya begini. Nah itu kelihatannya kalau itu dimunculkan, kita akan dapat memimpin pemimpin masa depan yang bagus, yang berani. Yang kritis gitu ya Pak? Yang kritis. Katanya murid-murid itu harus kritis dengan gurunya. Apakah begitu juga Pak Arief untuk membimbing teman-teman tim robotik ketika mereka tidak berpendapat, enggak Pak, harusnya robotnya kayak gini, juga terbuka seperti itu Pak? Iya, kenyataan yang kita lihat di lapangan lah, dalam keseharian kita bertemu dengan anak-anak, bagaimana membimbing anak-anak cukup kritis, karena memang anak-anak juga bisa dapat ilmu selain dari gurunya, bisa juga dari internet dan sebagainya. Jadi memang yang kita juga sebagai guru sangat mengharapkan itu yang semestinya terjadi. Jangan sampai anak itu hanya diberikan dicekokin terus nurut aja, sehingga dia tidak akan ada berkembang. Karena konsepnya guru masih seperti konsep lama ya Pak, digugulan, ditiru, katanya harus diikutin terus. Tapi mungkin dengan seperti ini bisa saling tukar pikiran dan gurunya sendiri akan mengupdate informasi terkini ya Pak ya? Ya, itulah. Jadi apalagi kita di bidang teknologi ini, saban hari itu berubah terus. Tiap hari berubah terus, jadi memang bisa jadi si anak akan lebih dulu mendapat informasinya, sehingga si anak bisa mengkomplain kepada gurunya. Tapi kan ini untuk demi kebaikan, tidak ada masalah. Sehingga ya kita juga dalam memberikan pelajaran, itu tidak melulu harus kita berikan materinya, tapi justru kita berikan sebuah proyek kepada si anak, sehingga dia bisa menyelesaikan proyek tadi dengan kemampuan dia. Kita guru adalah menjembatani dan membimbing, dan anak-anak yang lebih banyak inovasi. Kalau De Aldino sendiri, pengalamannya selama dibimbing oleh Pak Arief, mungkin? Kalau pengalaman saya selama dibimbing Pak Arief sih ya, tentunya Pak Arief sebagai pembina saya di SMA 28 sama tim robotik kita itu tentu misalnya kita punya ide, kita tentu pertama kali kita konsultasiin sama pembimbing kita, Pak Arief itu sendiri, kita konsultasiin gimana Pak ini ke depannya, terus kita mulai cari-cari informasi di internet, itu baru robot itu bisa jadi. Dan sebenarnya prosesnya itu panjang sekali ya, dari awal kita ide kan harus digorok lagi, dibahas sama tim, dibahas sama Pak Arief segala macam, dipikirkan mungkin atau enggaknya, terus baru kita cari-cari barangnya, cari di internet lah, browsing, cari informasi segala macam. Baru robot itu bisa dibikin, mulai dari part-part kecil-kecilnya. Ada yang kita harus pesan misalnya di tukang kayu. Kalau itu kan untuk bagian bodinya misalnya. Kalau elektroniknya tentunya kita pesan, kita bikin sendiri. Itu sih sebenarnya peran pembimbing di sini tuh penting ya. Jadi kayak peran pembimbing di sini tuh kayak pegangan buat kita juga. Di tempat kita konsultasi, tempat kita bertanya-tanya. Jadi kalau nggak ada pembimbing nggak mungkin juga kita bisa kayak gini sekarang. Prestasi yang terbaru apa ini? Terakhir kali di kompetisi nasional Parayangan Robotic Competition, saya dapat silver. Kemudian yang internasionalnya Desember lalu saya dapat special award untuk kreatif kategori. Smart People, kami akan kembali hadir lagi dalam e-Tech Talk, Smart Program for Smart People.
Terima kasih masih bersama kami dalam E-Tech Talk Smart Program for Smart People. Hebat sekali ini Pak, pemuda-pemuda kita ternyata concern sekali dengan E-Tech. Lalu bagaimana peran Ristek sendiri Pak untuk menambah lagi para pemuda kita agar tertarik dengan E-Tech sendiri Pak? Ristek sendiri di sini tentu saja berkepentingan ya, bagaimana memajukan pemuda. Kita ada program riset insentif, jadi bagi pemuda yang melakukan penelitian, mereka harus mengajukan proposal apa yang akan diteliti, apa yang mau dikerjakan. Kemudian proposal ini kita seleksi, tentu saja yang terbaiklah yang itu kita kasih insentif. Saya kira sekitar 350 hasil penelitian itu kita biayai supaya mereka mengembangkan produknya. Tentu saja dalam perjalanannya kita evaluasi apakah pekerjaannya itu ada hambatan gitu ya, lalu kita sesuaikan dengan apa yang sudah tertera di proposal sehingga target akhirnya bisa kecapai gitu. Hal lain juga untuk bidang ICT itu kalau tahun kemarin kita punya namanya program SUCP, Startup Capital Program, bagi para pemuda yang punya kreasi di bidang perangkat lunak, di bidang ICT, itu kita minta juga proposal mau melakukan apa mereka, tapi ini udah ke arah ke bisnis gitu ya, sehingga kita bantu untuk pengembangan kegiatannya. Kita membentuk di universitas itu ada yang namanya POSS, Pusat Pendayagunaan Open Source. Itu sekarang sudah ada 21 perguruan tinggi yang terlibat di situ. Jadi mereka berkreasi, menghasilkan software tertentu, hasilnya itu disimpan di dalam namanya repository. Jadi repository ini adalah tempat menyimpan data hasil-hasil apakah berupa software, berupa dokumen, dan sebagainya, hasil penelitian yang kemudian itu bisa diakses oleh para pemuda lainnya, begitu ya, para peneliti lainnya. Jadi mereka tidak harus bekerja dari scratch, dari awal. Jadi mereka bisa tinggal melanjutkan, dan itu memang dibuka sumber kodenya untuk perangkat lunak gitu. Inilah yang kita ciptakan bagaimana supaya speed para pemuda ini dalam berkreasi lebih cepat. Dan tentu saja dengan biaya yang murah ya, karena mereka dengan akses mendownload hasilnya lalu mengembangkan sendiri, lalu mereka bisa membuat perangkat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di pemerintahan itu kan kita lagi ramai membangun namanya e-government ya, pemerintahan secara elektronik. Nah, ini sangat relevan sekali dan dipacu juga dengan adanya surat edaran dari Menteri Penertiban Aparatur Negara, di mana di situ disebutkan bahwa semua instansi pemerintah pada tanggal 31 Desember 2011 harus sudah menggunakan software legal. Nah, jadi mau tidak mau tidak boleh lagi ada bajakan. Membajak itu nggak baik. Jadi di sini para pemuda ditantang untuk membuat software untuk kebutuhan negeri, ya dalam negeri. Nah, ini suatu pemacu juga ya, pacu bagaimana kita bisa mandiri, tidak terjadi ketergantungan kepada satu produk luar. Pemuda ini bisa berkreasi, menghasilkan sesuatu dan bisa mempunyai nilai tambah atau menghasilkan uang ya untuk kebutuhan mereka. Segera itu upaya-upaya dari kita supaya bagaimana para pemuda ini berkembang. Makanya di Pustitek Serpong harapannya ke depan itu kan akan dibangun triple helix. Ya betul. Kemudian ada bisnisnya sama government dari segi regulasi apakah menghambat atau tidak ya. Kemudian ditambah bisa mungkin komunitas ya. Ada jadi ABGC gitu ya. Komunitinya harus masuk. Benar, Pak. Kalau sekarang komunitas tuh berkembang terutama di software-software terbuka itu dikembangkan oleh community ya. Komunitas yang mengembangkan. Mungkin teman-teman dari tim robotik juga bisa gabung ke situ ya Pak? Oh iya, jadi tentu saja kami harapkan. Robot tapi bisa ke industri. Ini tadi saya penasaran, ini robot apa sih? Kalau kita ini melihatnya dari sisi pendidikan SMA ke bawah, kita dalam mempelajari robot itu bagaimana mengendalikan sebuah alat mekanik menggunakan program. Jadi posisi atau tingkatan yang kita pelajari pada tingkat SMA adalah bagaimana mengendalikan sebuah alat mekanik menggunakan tadi coding program tadi. Jadi robot ini kita robot maze solving, intinya robot ini bisa menelusuri garis sesuai dengan yang kita program. Apakah itu nanti garisnya ada berbelok 10, berbelok berapa,
Karena kita bilang belok kanan, dia harus belok kanan. Konsepnya kita adalah mengendalikan alat mekanik dengan bantuan tadi controller tadi, sehingga ke depan anak-anak yang kita berikan itu pada saat mungkin jenjang dia sudah masuk perguruan tinggi, dia akan membuat sebuah robot bisa berupa yang beda lagi tingkatannya, beda lagi tingkatannya, sesuai dengan kapasitasnya lah. Ini ada namanya nggak? Biasanya anak-anak memberikan nama-nama sendiri pada saat dia mau kadakan event. Ya mungkin lebih tahu. Aldino. Aldino. Ini namanya apa? Aldino. Namanya Titan, namanya Titan. Titan. Nah. Ini yang menang kemarin juga? Iya. Sempat menang di mana? Menang di nasional yang di Bandung kemarin. Yang di Bandung ya? Salah satu tim kita. Nasional ya? Iya, nasional. Jadi kemarin robot ini dia masuk kategori main solving yang challenge, yang tingkat yang challenge itu buat SMA. Robot ini fungsinya tadi udah dijelasin, dia menyusuri garis. Jadi di depannya di sini ini sensornya ada 7. Kenapa kita pakai sensor 7? Jadi sebenarnya sensor ini terdiri atas LED sama fotodioda. Jadi LED-nya itu memancarkan cahaya. Ini cahaya ini. Kemudian pantulan cahaya hitam putihnya itu diterima sama fotodioda. Nah, jadi robot ini mengenali jalur hitam putih itu dari sini, dari logika apabila mantul di garis. Mungkin jadi fungsinya kayak lensa mata gitu ya, mengenali cahaya gitu ya? Iya, fotodioda fungsinya kan mengenali pantulan cahaya yang dari hitam sama putih. Kalau putih kan pasti penerima pantulan cahaya banyak. Nah, itu diterima, jadi di programnya di kondisi 1. Kalau kondisi 0 kan pantulannya dikit, diterima jadi kondisi 0. Nah, jadinya dia pendeteksinya dari situ. Ini robotnya kita program sendiri. Sebenarnya bentuk modifikasi robot ini sendiri itu banyak. Bisa di atasnya bisa ditambah-tambahin lah istilahnya, bisa kita bikin casingnya mungkin ya? Ya, casing kita bisa bikin buat ngambil objek, kita bisa bikin buat yang mindahin barang juga bisa. Robot ini bisa dikembangkan lagi. Kalau yang di depan ini apa, Dek? Kalau yang di depan ini namanya itu Jorobo. Nah, Jorobo ini fungsinya itu Go Green robot. Jadi fungsinya robot ini tuh ada Go Green sama Save Our Water Future. Jadi robot ini tuh bisa air hujan dia filtrasi, bisa digunakan kembali. Terus dia juga bisa buat tanam biji tanaman sama bajak tanah juga bisa. Dia juga punya sensor gas. Jadi kalau kondisi gas CO di sekitar lagi misalnya kadar ppm-nya tinggi, dia bisa mengeluarkan suatu sinyal atau bunyi. Dan kemudian kontrolnya langsung dari laptop, langsung ada gambar dari kameranya, terus bisa kontrol dari laptop kita jalanin. Terus kita langsung bisa nanam dari situ ya. Di situ ada tempat buat biji, tempat buat pupuknya. Terus di situ ya ada bajaknya di belakang, di depan juga ada. Terus di situ buat depan ada nyemprot air juga. Jadi selain difiltrasi tadi air hujan. Bisa langsung diminum setelah difiltrasi? Nah, itu perlu pengembangan lagi. Belum dicoba ya? Itu belum dicoba. Ya, saya nggak mau jadi kelinci percobaan. Itu ya, jadi yang dari air yang tadi difiltrasi udah dari air hujan, terus air yang bisa disedot juga, difiltrasi, terus kita dalam satu penampungan. Dari penampungan itu kita bisa pakai buat air kehidupan sehari-hari lah. Bisa mungkin buat menyiram tanaman, bisa buat mencuci segala macam. Smart People, kami akan kembali hadir lagi dalam E-Tech Talk, Smart Program for Smart People. Smart People, marilah kita lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama Pak Angkos Koswara, staf Alimen Ristek, dan juga Pak Arif Harahap serta De Aldino dari SMU Negeri 28 Jakarta. Ini Pak, bagus sekali Pak, ini bisa kalau misalnya diaplikasikan, industri ada yang tahu begitu Pak. Bagaimana memfasilitasi ini Pak? Ya, saya kira sangat menarik nih, robot ini lagi in gitu ya. Sekarang lagi rame. Naik daun Pak. Lagi naik daun karena memang ada barangnya gitu ya, tertarik. Tapi kalau kita amati robot-robot yang dikompetisikan sekarang ini masih berupa robot mainan ya. Jadi ini juga tantangan bagi para pemuda, bagaimana membuat robot industri. Tentu saja namanya juga robot industri, artinya robot ini digunakan untuk membantu industri ya. Nah, ini tantangan juga bagi kita, pemuda kita, untuk bagaimana, walaupun memang itu biaya risetnya pasti mahal ya, tetapi di situ harus ada kerjasama dengan industrinya. Jadi bagaimana
industri juga mampu menyediakan fasilitas untuk melakukan pengembangan untuk ke industri. Tapi dengan adanya perlombaan robot sekarang ini juga adalah salah satu upaya memacu kreativitas ya. Seperti nanti itu ada Indonesia ICT Award ya. Salah satu di dalamnya ada juga mengenai robotik. Kayaknya bisa ikut lomba. Bisa ikut lomba. Saya lihat di sana juga ada robot penjinak bom kayak gitu ya. Walaupun itu masih perlu dikembangkan karena masih hasil bomnya mungkin masih petasan ya Pak ya. Belum prototype. Robotnya cukup besar juga gitu ya. Sangat menarik dan sebenarnya kita bisa menjaring hasil karya pemuda ini dengan cara membuat suatu award ya. Nanti mereka yang berhasil kita kasih reward gitu ya, penghargaan dan sebagainya. Salah satu caranya yaitu mengumpulkan apa yang mereka sudah dihasilkan, kayak ini di SMA 28 ya Pak ya. Sudah berhasil membuat robot dan saya kira ini suatu usaha yang sangat bagus dan perlu didukung. Kalau saya lihat di negara dimanapun sekarang robot ini menjadi suatu perhatian ya, sehingga lomba-lomba di dunia, apakah di Indonesia, kemudian di Korea, kemarin Amerika, Jepang ya, lalu Singapura, kebanyakan Indonesia juga pemenang ya. Berarti saya melihat kemampuan para pemuda kita itu juga sangat bagus gitu. Tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Jadi dibuktikan dengan mereka menjadi pemenang ya, apalagi pemenangnya nomor 1 misalnya ya. Artinya dengan kondisi ini kita harus membantu, jangan sampai ini para pemuda tidak kita support lebih bagus gitu ya. Dan tentu harus ada perpaduan dengan industri dan dunia bisnis ya. Jadi setelah kita memacu kreativitas mereka, ada invensi-invensi baru di bidang robot, bagaimana ini menjadi suatu inovasi yang laku di pasar gitu ya. Lalu dari Kemenristek sendiri ada agenda untuk pemuda nggak Pak, yang concern untuk pemudanya sendiri? Ada, jadi agenda untuk pemuda malah itu kan di Kabinet Indonesia Bersatu 2 ada 11 fokus program ya. Dan program yang nomor 11-nya itu adalah mengenai kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Nah, disitulah berdasarkan program itu, di dalamnya ada inovasi pemuda. Ya, kembali lagi nih, mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah ini, supaya lebih berinovasi lagi dalam bidang robotik atau di bidang manapun, ada tips Pak? Dalam hal bidang robotik, khususnya teman-teman pemuda, baik sudah menjadi guru dan masih siswa, ada beberapa hal yang menurut saya menarik buat teman-teman supaya kita bisa menekuni robotik ini. Yang pertama, kita anggap ini adalah sebuah permainan, semacam permainan. Kita hanya merubah permainan yang tadinya mungkin yang kita beli semua, sekarang kita coba dengan controller, karena memang di wilayah kita juga sekitar Glodok dan Jakarta sudah beberapa banyak sensor controller yang bisa kita gunakan. Yang kita harapkan bagaimana kita kepada teman-teman semua supaya ini kita jadikan sebuah mainan yang menyenangkan, sehingga akan orang-orang lain juga akan menjadi lebih tertarik. Dan kita nanti akan coba sosialisasi kepada sekolah-sekolah sehingga ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Iya, kalau Aldino sendiri, ini iptek. Soalnya kalau pemuda-pemuda ini, yang anak-anak muda ini biasanya kalau iptek, aduh anti deh gitu. Kalau mungkin tips dari saya buat smart people yang di rumah, mungkin buat para pemuda juga, pertama-tama mungkin kita jangan takut coba ya. Soalnya kayak gini tuh mungkin kalau kita lihat memang susah, tapi kalau kita coba, kita cari informasi terus, mungkin di internet kan sekarang udah banyak internet ya. Terus mungkin informasi juga udah beredar luas, kita banyak tanya sama misalnya guru komputer, guru fisika, kita bisa aplikasikan ilmu misal mekaniknya, ilmu programmingnya, kita bisa aplikasikan jadi suatu robot. Mungkin itu nanti saya yakin pasti ada kepuasan tersendiri, dimana di saat kita belajar sudah istilahnya kerja, udah benar-benar mikir, akhirnya jadi suatu bentuk robot yang bisa jalan, yang bisa itu pasti ada kepuasan sendiri kan. Iya benar. Mungkin yang pertama dibongkar pasang dulu aja ya, nggak usah bikin baru, ya kan, bongkar pasang dulu. Kali ini bikin baru. Ada tahap-tahapannya kan pasti. Mungkin dari yang kecil-kecil dulu, terus lama-lama jadi lebih besar, akhirnya bisa Indonesia bisa jadi salah satu leader robotik mungkin tadi. Amin, boleh ya Pak ya. Obsesinya boleh ini. Iya.
tadi saya senang dengar bahwa ada suatu kepuasan pribadi kalau hasil risetnya selesai ya, bahwa puas gitu lah. Suatu hal yang bagus sekali bagaimana setelah kita meneliti, kemudian robotnya jalan dan puas. Nah setelah itu nanti kan timbul lagi ide-ide baru yang akan muncul bagaimana setelah itu puas, dia bisa juga mengembangkan, membimbing ke yang lainnya. Sehingga yang lainnya itu ikut belajar, jadi makin lama kan makin banyak nih yang mampu bikin robot itu ya, tidak satu. Jadi saya harapkan teruslah berkreasi, menghasilkan sesuatu ya, terutama di sini di bidang robotik, sehingga bangsa kita itu bisa mandiri, tidak tergantung kepada produk luar gitu ya. Pak Arief, untuk membuat sebuah robot seperti ini mungkin ya, yang kecil dulu, berapa biayanya yang harus dikeluarkan? Dalam membuat robot, khususnya ekskul di sekolah itu, biaya itu agak relatif tidak bisa kita tentukan karena kita di sini ini adalah melakukan riset. Dalam riset itu tentunya banyak yang gagal dan sebagainya. Tetapi paling tidak dalam membuat kita robot seperti ini, kita membutuhkan sekitar 2 juta rupiah. Beban biaya ini sebenarnya gini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tentunya pertama kita cari sponsor, kita ajak Ristek tentunya bisa membantu kita. Karena beberapa waktu yang lalu kita kerjasama dengan Ristek mengadakan sebuah kompetisi robotik di SMA 28. Tentunya ada juga bantuan dari komite sekolah dan orang tua murid. Anggaran kita dapat dari sana, seperti itu. Memang ya perkembangannya menjadi bagus sekali. Dan orang tua dengan adanya si anak terlibat dalam sebuah event yang boleh kita katakan SMA 28 bisa membanggakan negara. Iya, kita betul. pernah berprestasi dalam internasional. Sebagai orang tua juga akan bangga. Dan tentunya Ristek juga akan bangga sudah dibantu berhasil. Jadi mudah-mudahan dengan adanya prestasi ini memang masalah dana ke depan saya harapkan tidak terlalu masalah lagi. Itu barangkali. Tapi selama ini tidak menjadi kendala ya Pak ya? Kendala pasti iyalah. Apalagi robotik di Indonesia lah kita bilang itu mungkin baru tahun-tahun kelima lah. Mungkin masih muda sekali. Jadi mungkin juga para industri juga belum melirik ke sana. Tapi harapan kita nanti dengan bantuan dari Kemenristek tentunya bagaimana bisa dibantu kita supaya nanti para industri juga melirik ke sana. Dan Smart People, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan pada narasumber yang dari sini, Pak Angkos, terima kasih banyak. Ya Pak Arief dan De Aldi, terima kasih. Sampai jumpa di E-Tech Talk minggu depan dengan tema yang juga menarik, E-Tech Talk Smart Program for Smart People.